Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan semuanya, perkenalkan nama saya Amel Sofia Sabila dengan NIM 1924000. Dan saya, Kesha Triswatun Kasana dengan NIM 1524002. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan video presentasi komposit polimer mengenai UU. Harapan kami, video kami dapat memberikan pengetahuan baru serta wawasan bagi kita semua tentang topik yang telah kami berikan. Saya di sini akan menjelaskan sejarah wood polymer composite atau WPS. Ide pembuatan wood polymer composite ini atau WPC muncul sejak tahun 1980-an ketika banyak limbah kayu dan plastik yang tidak bermanfaat dengan baik. Para peneliti juga mulai mencari cara untuk memadukan dua bahan ini agar menjadi material yang lebih berguna. Kemudian, pada tahun 1980-an, WPC ini mulai diproduksi massal dan digunakan untuk lantai, pagar, serta berbagai bahan bangunan. Memasuki pada tahun 2000-an, penggunaannya makin meluas termasuk untuk interior mobil, perabotan rumah, dan lain sebagainya. Wood adalah material komposit yang tersusun dari serbuk kayu dan plastik daur ulang seperti polipropilen, polietilen, atau polivinil klorida. Material ini muncul sebagai alternatif mengganti kayu alami yang semakin terbatas ketersediaannya. Dengan menggabungkan dua bahan yang berbeda, yaitu kayu yang berasal dari sumber alami dan polimer hasil rekayasa, wood composite polymer menghasilkan bahan baru yang memiliki penampilan seperti kayu, tetapi lebih kuat, tahan air, dan tidak mudah lapuk. Wood termasuk dalam kategori komposit ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kayu dan plastik daur ulang. Jadi, selain mengurangi limbah, material ini juga membantu menghemat penggunaan kayu alam. Di sini juga ada fungsi WPC atau wood polymer composite, yaitu berfungsi sebagai bahan pengganti kayu alami dalam berbagai bidang. Material ini juga dapat digunakan untuk decking, pagar, dan panel dinding karena lebih kuat dan lebih tahan lama. Selain itu, WPC juga membantu mengurangi limbah kayu dan plastik, menjadikannya sebagai solusi yang ramah lingkungan. Di dunia otomotif ini, WPC juga digunakan untuk bagian interior mobil dikarenakan ringan dan juga tahan lama. Juga memiliki tampilan yang lebih mewah seperti kayu
yang alami. Struktur wood terdiri dari dua bagian utama, yaitu fase penguat, reinforcement, dan fase matriks. Fase penguatnya berasal dari serbuk atau serat kayu yang berfungsi memberikan kekakuan dan kekuatan tarik. Sedangkan fase matriksnya berasal dari polimer termoplastik seperti HDPE, PP, atau PVC yang berfungsi sebagai pengikat yang melindungi serat kayu dari kelembapan dan kerusakan. Struktur alami wood sendiri merupakan komposit alami yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa membentuk serat panjang dan kuat yang tertanam dalam matriks hemiselulosa dan lignin. Ketika kayu digunakan dalam wood komposit polimer, bagian serat ini bertindak sebagai elemen struktural utama yang berikatan dengan polimer melalui gaya antarmuka atau interfacial bonding. Kemudian, jika dilihat dari skala makroskopis, serat kayu tersebar di dalam polimer membentuk struktur heterogen, di mana ada daerah ikatan yang disebut interface layer. Nah, daerah inilah yang paling menentukan kekuatan wood composite polymer. Dan penambahan coupling agent seperti MAPP bisa memperkuat ikatan antara serat kayu dan polimer sehingga struktur kompositnya jadi lebih padat dan kuat. Secara umum, wood polymer komposit ini juga memiliki sifat fisik dan juga sifat mekanik yang sangat baik. Dengan densitasnya berkisaran antara 1,1 hingga 1,3 gram per meter centimeter kubik, tergantung dengan jenis filler dan plastik yang digunakannya. Dari kekuatan tarik yang tinggi dan juga mampu menahan beban yang besar, sedangkan tingkat kekerasannya juga menggapai sekitaran 4,7 HV pada komposit HDPE. Dengan serbuk kayu yang sengon. Selain itu, PVC juga stabil terhadap panas dan dapat menahan suhu proses plastik yang baik, terutama jika ditambahkan dengan filler seperti talc. Bahan penyusun. Bahan penyusun wood composite polymer terdiri dari 3. Yang pertama, matriks polimer. Matriks polimer ini adalah bahan utama yang berfungsi sebagai pengikat serat kayu agar menyatu menjadi satu material padat. Selain itu, polimer juga melindungi serat kayu dari kelembapan, panas, dan kerusakan fisik. Jenis polimer yang sering digunakan antara lain yaitu ada HDPE dan PP. Untuk komposisinya itu sekitar 30-60% dari total bahan. Kemudian untuk bahan penyusun yang kedua yaitu ada serat kayu. Serat kayu di sini berfungsi sebagai penguat atau reinforcement dalam struktur wood composite polymer. Bahan ini memberi kekakuan, kekuatan tarik, dan tampilan alami seperti kayu asli. Umumnya menggunakan serbuk kayu. Dalam kayu, komponen utamanya yaitu ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Untuk komposisinya yaitu sekitar 40-70% dari total bahan. Kemudian untuk bahan penyusun yang ketiga yaitu ada zat aditif. Zat aditif di sini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan wood composite polymer. Bahan utama yang sering dipakai adalah MAPP yaitu maleic anhydride grafted polypropylene yang membantu mengikat serat kayu dan polimer agar lebih kuat. Selain itu, aditif lain seperti stabilizer UV fungsinya untuk melindungi wood composite polymer dari sinar matahari. Meskipun jumlah komposisinya kecil, yaitu hanya sekitar 2-5% dari total bahan, peran aditif ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan dan umur pakai wood composite polymer. Keunggulan WPC. Keunggulan utama WPC terletak pada kombinasi sifat alami dan teknologinya. Material ini ringan namun kuat serta tahan terhadap air dan juga perubahan cuaca, jamur, serta rayap.
Selain itu, PVC juga mudah diproses dengan menggunakan teknologi seperti injection molding dan hot press. Yang tak kalah penting, bahan ini mendukung prinsip keberlanjutan karena dibuat dari limbah kayu dan plastik dengan daur ulang. Selanjutnya dari aspek tahan panas, yaitu jika terlalu panas plastiknya bisa melunak dan kayunya rusak. Dan dari aspek proses pembuatan, jika suhu dan tekanannya tinggi, ia bisa rapuh. Dari aspek biaya awalnya itu agak mahal karena perlu zat tambahan dan mesin khusus. Dan untuk aspek yang terakhir dari segi tampilan, yaitu warnanya bisa pudar jika sering terkena sinar matahari. Untuk kelemahan di sini juga terdiri dari beberapa aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu struktur material. Ikatan antara kayu dan plastik kadang kurang kuat sehingga bisa retak di bagian sambungan. Kemudian untuk aspek ketahanan cuaca dapat menyerap sedikit air sehingga membuat bahan sedikit mengembang dan retak halus. Untuk aspek ramah lingkungan yaitu sulit didaur ulang lagi karena kayu dan plastik sudah menyatu kuat. Dan untuk aspek kekuatan mekanik, kurang tahan benturan keras dan dapat pecah jika dipukul sangat kuat. Selanjutnya, adapun kelemahannya. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, berbagai inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas PVC. Salah satunya adalah memurnikan filler agar lebih mudah berikatan dengan plastik. Selain itu, digunakan bahan penghubung atau coupling agent seperti MAP yang memperkuat ikatan antara serbu kayu dan juga matriks polimer. Inovasi lainnya adalah penggunaan filler fungsional seperti TiO untuk meningkatkan ketahanan panas serta serat untuk kaca untuk memperkuat kekuatan mekanik. Selanjutnya, aplikasi pada berbagai bidang. Yang pertama pada bidang otomotif. Dalam dunia otomotif, wood composite polymer digunakan untuk bagian interior dan dekoratif karena tampilannya menyerupai kayu alami, tapi lebih ringan dan tahan lembab. Komponen yang sering menggunakan wood composite polymer diantaranya dashboard dan trim interior, sandaran kursi dan rak bagasi, serta panel akustik atau pelapis kabin. Wood composite polymer ini sangat cocok untuk otomotif karena kombinasi serbu kayu, sengon, dan plastik HDPE menghasilkan bahan kuat, tahan aus, dan ekonomis, menjadikannya alternatif kayu solid dalam komponen kendaraan. Bahan berbasis biomasa seperti ini juga mendukung tren industri otomotif hijau atau eco-friendly automotive materials. Kemudian selain pada bidang otomotif, wood composite polymer juga banyak dipakai di bidang konstruksi dan arsitektur. Wood composite polymer ini sangat populer untuk bangunan dan keperluan luar ruangan karena tahan cuaca, air, dan rayap. Teknologi triple thermal management ini meningkatkan ketahanan wood composite polymer terhadap panas matahari dan kelembapan. Untuk aplikasi umumnya meliputi ada lantai taman, decking outdoor, serta pagar dan dinding luar, fence, dan cladding. Selanjutnya pada bidang furniture dan interior rumah, wood composite polymer ini digunakan sebagai bahan utama furniture modern karena mudah dicetak dan tampilannya alami. Wood composite polymer berbasis biopolimer ini bahkan bisa terurai secara alami, menjadikannya pilihan ramah lingkungan untuk desain interior berkelanjutan. Contoh aplikasinya ada pada kursi, meja, lemari, kabinet dapur, dan plafon interior. Kemudian pada bidang kelautan dan outdoor equipment, jadi karena wood composite polymer ini tahan air dan korosi, jadi sering digunakan pada lantai dermaga atau jembatan apung. Kombinasi serat kayu dan HDPE ini menghasilkan material anti air dengan daya serap rendah.
sehingga cocok untuk area lembab di tepi laut. Perbandingan WPC dengan material yang lainnya. Jika dibandingkan dengan kayu alami, PVC lebih tahan terhadap air dan rayap, meskipun tampilannya sedikit kurang alami dibandingkan dengan plastik murni seperti PP dan HDPE. WPC lebih kuat dan kaku, namun sedikit lebih berat. Dibandingkan dengan komposit sintetis, WPC lebih ramah lingkungan dan lebih murah, walaupun kekurangannya masih di bawahnya. Sedangkan dibandingkan dengan komposit berbasis bioplastik, WPC ini lebih mudah didaur ulang meskipun kurang biodegradable. Jadi dapat disimpulkan bahwa wood composite polymer adalah bahan hasil gabungan antara kayu dan plastik yang membuatnya menjadi ramah lingkungan, kuat, dan multifungsi. Sifatnya bisa diatur, bisa dibuat lebih ringan, lebih kuat, atau lebih tahan panas, tergantung bahan penyusunnya. Dan walaupun masih ada beberapa kelemahan, semuanya bisa diatasi lewat teknologi modern seperti coupling agent dan pelapis pelindung. Dengan keunggulan dan inovasi yang terus berkembang, wood composite polymer punya potensi besar untuk industri otomotif masa depan sebagai bahan yang kuat, efisien, dan tetap ramah lingkungan. Demikianlah penyampaian video materi dari kami mengenai wood. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menyimak video kami dari awal